Namanya Rio, usianya baru 22 tahun, baru saja lulus dari sekolah keperawatan. Tapi nasib membawanya ke sebuah pekerjaan tak biasa, menjadi perawat pribadi seorang wanita kaya berusia 46 tahun, Nyonya Adelia, yang sudah 2 tahun lumpuh akibat kecelakaan mobil. Rumahnya seperti istana, halaman luas, gerbang besi tinggi, dan suasana sunyi yang anehnya membuat bulu kuduk Rio berdiri. Ia disambut oleh pembantu rumah tangga yang dingin, dan tak lama kemudian diperkenalkan pada sang nyonya rumah. Nyonya Adelia duduk anggun di kursi roda elektrik, wajahnya cantik tapi dingin, matanya tajam menilai Rio dari kepala sampai kaki. Meski lumpuh, aura otoritasnya membuat Rio nyaris gugup. Kalau kamu hanya datang untuk menggantikan perawatku yang lama tanpa niat serius, lebih baik pergi sekarang, ucap Adelia pelan namun tegas. Rio menelan ludah, tapi tetap menatap matanya. Saya di sini bukan karena terpaksa, Bu. Saya ingin merawat ibu dengan sebaik mungkin. Untuk pertama kalinya, Adelia tersenyum tipis, entah karena puas atau justru geli mendengar semangat bocah muda itu. Hari-hari pertama tak mudah, Adelia keras kepala, sering menolak bantuan, dan selalu sinis pada sikap ramah Rio. Tapi, Rio sabar. Ia bicara lembut, tak pernah memaksa, dan pelan-pelan mencairkan dinding es itu. Ia mendengar banyak cerita dari para staf tentang betapa tertutupnya Adelia sejak ditinggal suaminya dan menjadi lumpuh. Sampai suatu malam hujan deras, listrik padam, dan hanya lilin-lilin kecil yang menerangi rumah itu. Rio mendengar suara tangis pelan dari kamar Adelia. Ia mengetuk pelan. Bu Adelia, saya di luar. Apa ibu butuh bantuan? Suara itu berhenti, lalu lirih menjawab, masuk saja. Disitulah Rio melihat sisi lain dari wanita itu, bukan sekadar nyonya kaya yang dingin, tapi seseorang yang kesepian, penuh luka, dan mulai membuka diri. Sejak malam itu, malam saat Adelia menangis dalam gelap dan Rio duduk menemaninya tanpa banyak bicara, hubungan mereka berubah. Tak drastis, tapi cukup terasa. Adelia tak lagi sekaku sebelumnya, meski masih menjaga jarak. Kini ia lebih sering menyapa lebih dulu. Kadang menanyakan kabar Rio, kadang hanya tersenyum samar saat Rio dengan telaten menyisir rambut panjangnya yang mulai memutih di beberapa helai. Adelia memang sudah lama menjanda. Suaminya, Pak Harlan, wafat hampir 10 tahun lalu. Sejak itu, ia hidup berdua dengan anak sematawayangnya, Nisa. Namun, sejak Nisa menikah dan pindah ke kota lain, rumah besar itu hanya diisi 3 nyawa. Adelia, Big Asi, si pembantu senior yang cerewet namun setia, dan Rio, perawat muda yang perlahan jadi lebih dari sekadar pekerja. Rio, panggil Adelia suatu sore. Mereka duduk di taman belakang di bawah rindangnya pohon Kamboja. Kamu betah kerja di sini? Rio mengangguk, tersenyum. Betah, Bu. Rumah ini tenang. Saya juga suka merawat ibu. Adelia memandang jauh ke arah langit. Senja mulai mengendap. Kadang aku merasa rumah ini terlalu tenang, bukan seperti tenang yang damai, tapi sepi yang menyiksa. Rio tak menjawab, ia hanya duduk lebih dekat, cukup untuk Adelia bisa merasakan keberadaannya. Ada jeda panjang sebelum Adelia melanjutkan. Dulu aku pikir aku kuat, tapi setelah tubuhku lumpuh,
Kadang aku merasa bukan siapa-siapa lagi. Rio menoleh padanya. Ibu Adelia tetap sosok yang kuat, bahkan lebih kuat dari yang ibu kira. Pandangan mereka bertemu, mata Adelia menyimpan sisa luka, tapi juga secercah harapan yang nyaris padam, dan kini mulai menyala kembali. Big Asih memperhatikan perubahan itu. Ia tak bodoh. Ia tahu tatapan Rio yang lebih lembut tiap mendorong kursi roda Adelia. Ia tahu cara Adelia tertawa pelan setiap Rio menceritakan hal remeh pun mulai terdengar berbeda. Suatu pagi, saat Rio sedang menyiapkan sarapan khusus rendah garam untuk Adelia, Big Asih menyindir pelan. Mas Rio, hati-hati loh. Jangan sampai rawatannya berubah jadi perasaan. Rio nyengir, tapi tak menyangkal. Kenapa? Emangnya salah kalau saya mulai sayang? Big Asih terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Ya nggak salah, cuman kalau cenut-cenutnya sampai bikin Ibu Adelia deg-degan, jangan-jangan kursi rodanya nanti bisa jalan sendiri. Mereka tertawa, tapi di balik canda itu, hati Rio mulai gelisah. Ia tahu apa yang tumbuh di hatinya bukan sekadar kasihan, bukan cuma empati, tapi benih dari sesuatu yang lebih dalam dan berbahaya. Pagi itu, matahari menembus kaca jendela besar ruang tengah. Adelia duduk di kursi rodanya mengenakan baju tidur sutra warna krem. Wajahnya tampak lebih segar dari biasanya, bahkan sedikit bersemu. Rio sedang menyisir rambutnya seperti biasa, tapi kini tangannya terasa lebih lembut, lebih penuh perhatian. Rio, katanya pelan, kamu belum pernah pacaran ya? Rio tertegun, pertanyaan itu meluncur tiba-tiba. Ia menatap cermin, menatap pantulan wajah Adelia yang sedang memerhatikannya dengan mata bening. Pernah Bu, tapi udah lama putus, jawabnya malu-malu. Adelia tersenyum. Dia pasti menyesal. Rio tertawa kecil. Saya yang malah merasa beruntung Bu, soalnya kalau enggak, saya enggak akan sampai di sini merawat ibu. Adelia menoleh pelan, mata mereka bertemu lagi, kali ini lebih lama. Ada keheningan di antara mereka yang hangat dan tak canggung, seperti dua jiwa yang mulai saling mengenal lebih dalam dari sekadar majikan dan perawat. Di dapur, Big Asih sedang mengupas bawang, tapi sejak tadi kupasannya tak rapi. Pandangannya ke arah jendela, mengintip Rio dan Adelia di ruang tengah. Ia menggigit bibirnya pelan, ada rasa aneh di dadanya. Cemburu? Mungkin. Tapi lebih dari itu, ia merasa tertinggal. Big Asih, 35 tahun, sudah lama menjanda. Tak ada pria di rumah ini selain Rio, dan sejak Rio datang, rumah itu memang lebih hidup. Rio sopan, rajin, dan kalau boleh jujur, manis juga. Senyumnya selalu tulus, dan cara ia memperlakukan Adelia membuat hati Big Asih diam-diam hangat. Sore harinya, saat Adelia tidur siang, Big Asih menghampiri Rio yang sedang menyiram tanaman. Mas Rio, katanya sambil berdiri di belakang, tangannya menyodorkan segelas teh hangat. Istirahat dulu, nanti masuk angin. Rio tersenyum. Wah, makasih ya Big, pas banget haus. Big Asih duduk di bangku sebelahnya, tak bicara, hanya mengamati wajah muda itu saat meneguk teh. Angin sore menggerakkan helai rambutnya. Kamu baik banget Mas Rio, kata Big Asih lirih. Kadang saya mikir,
Kalau aja saya lebih muda dikit. Rio menoleh, agak bingung. Maksudnya, Bik? Bik Asih tertawa cepat. Ah, enggak, cuma bercanda. Tapi matanya tak tertawa. Hari demi hari, suasana rumah itu makin hangat. Tapi bukan tanpa ketegangan. Di balik semua perhatian yang ditunjukkan Rio pada Adelia dan senyum-senyum kecil yang mulai muncul, ada tatapan lain yang tak kalah tajam dari sudut dapur. Bik Asih, yang mulai sadar hatinya, juga ikut bermain dalam kisah ini. Beberapa hari kemudian, Adelia terlihat berbeda. Ia mengenakan blus putih lembut dan celana kain longgar, rambutnya disisir rapi, bibirnya sedikit berlipstik. Rio sempat menoleh 2 kali. "Ibu mau keluar hari ini?" tanya Rio heran. Adelia menggeleng, tapi senyumnya penuh tekad. "Aku mau belajar berdiri, setidaknya mencoba." Rio sempat terdiam. "Serius, Bu?" "Ya, aku ingin tahu rasanya berdiri lagi. Bahkan kalau harus jatuh, asalkan kamu yang menangkap." Rio tertawa kecil, tapi matanya mulai berkaca. "Oke, Bu, kita coba perlahan." Mereka pindah ke ruang latihan kecil di sisi rumah. Rio menyiapkan alat bantu dan menopang Adelia dengan lembut. Jantungnya berdebar saat tangan Adelia menggenggam bahunya erat-erat. "Siap, Bu. 1, 2, 3. Tubuh Adelia bergetar, lututnya lemah. Namun saat hampir berdiri sepenuhnya, kakinya kehilangan tenaga dan dalam sekejap tubuh mereka berdua terjatuh ke lantai. Bruk! Rio jatuh telentang dan Adelia tepat di atasnya. Sesaat semuanya hening, lalu Rio membeku, tangannya yang secara refleks berusaha menahan tubuh Adelia, kini menyentuh sesuatu yang empuk, sangat empuk. Adelia terdiam, matanya membelalak, dan pipinya langsung memerah. Aku maaf, Bu, sungguh nggak sengaja." Rio panik, buru-buru menarik tangannya. Adelia masih di atasnya, napasnya memburu, lalu ia tertawa kecil, canggung. "Kalau aku masih muda, mungkin sudah kutampar kamu." Rio ikut tertawa, malu, gugup, tapi juga entah kenapa hangat. "Jantungku kayak mau copot," kata Adelia sambil tetap berbaring di atas dada Rio. Tapi bukan karena jatuh. Rio menatapnya. Tak ada lagi jarak, hanya 2 hati yang mulai terbuka. Ia bicara pelan. "Bu, saya nggak tahu sejak kapan, tapi saya mulai ngerasa ada yang tumbuh di sini." Adelia tersenyum, matanya berkaca. "Kamu anak muda, Rio. Aku cuma perempuan tua yang sudah rusak." "Buat saya, ibu justru makin indah, karena ibu berani hidup meski semua terasa berat." Namun di balik pintu yang sedikit terbuka, Bik Asih melihat segalanya. Tangannya mengepal, dada sesak, ia berbalik cepat, kembali ke dapur sambil mengumpat pelan. Dasar perempuan lumpuh genit, mentang-mentang muda langsung dibelai. Sore harinya, suasana canggung sempat terasa antara Adelia dan Rio, tapi itu bukan karena rasa bersalah, melainkan karena kedekatan mereka semakin tak terbendung. Dan di luar kamar, Bik Asih menguping setiap detik. Kini, bukan hanya jantung Adelia dan Rio yang cenat-cenut, tapi juga satu hati yang merasa mulai tersingkir. Sejak insiden jatuh itu, ada sesuatu yang berubah. Momen itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi Adelia yang
kini semakin semangat untuk pulih, tapi juga bagi Rio yang mulai terjebak di antara cinta, rasa hormat, dan godaan. Adelia makin sering meminta Rio menemaninya. Ia ingin keluar rumah, menghirup udara taman, membaca bersama di balkon, bahkan berdandan, hal yang dulu ia anggap sia-sia. Suatu siang, Adelia meminta Rio memilihkan lipstik untuknya. "Yang ini terlalu merah?" tanya Adelia sambil memonyongkan bibir. Rio hanya bisa menelan ludah. Kayaknya yang nude lebih anggun, Bu." Adelia tersenyum genit. "Anggun ya? Bukan, menggoda." Rio tertawa gugup. "Ibu menggoda dari sononya." Mereka tertawa, tapi di balik pintu dapur, Biasi memelototi pemandangan itu sambil mencuci piring dengan tenaga penuh, cipratan air kemana-mana. Sore harinya, Rio tengah duduk di ruang tamu, membacakan novel untuk Adelia yang bersandar di kursi rodanya. Suaranya tenang, Adelia mendengarkan dengan mata terpejam, seperti meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Rio. Bik Asih datang membawa teh dan kue, tapi entah kenapa, ia meletakkannya agak keras di meja, membuat Rio dan Adelia terkejut. "Ini tehnya, udah manis, kayak hubungan kalian," kata Bik Asih datar. Rio terdiam. Adelia menoleh dengan alis terangkat, tapi Bik Asih sudah berbalik sebelum mereka sempat menjawab. Malamnya, saat Adelia sudah tertidur, Rio sedang duduk di dapur, menyesap teh yang dingin. Bik Asih datang dan duduk di sebelahnya, terlalu dekat. "Mas Rio," katanya pelan, "boleh aku jujur?" Rio menoleh, kaget oleh nada suara Bik Asih yang tiba-tiba lembut. Tentu, Bik. "Aku juga perempuan, Mas. Aku juga bisa merasa, dan aku ngerasa, makin hari kamu bukan lagi perawat di rumah ini." Rio mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Bukan salahmu. Tapi Ibu Adelia tuh, dia kesepian lalu kamu datang. Siapa yang gak jatuh hati?" Mata Bik Asih mulai berkaca. "Tapi aku juga di sini, Mas. Aku juga lihat kamu tiap hari dan aku juga manusia." Rio tercekat, tak tahu harus menjawab apa. Hari-hari selanjutnya, suasana rumah mulai terasa panas, bukan karena cuaca, tapi karena perasaan yang mulai tak tertahan. Adelia makin lengket, Bik Asih makin memperlihatkan rasa. Rio terjebak di antara dua wanita, satu yang ia kagumi dan satu lagi yang diam-diam menaruh harap. Dan di tengah semua itu, tubuh Adelia makin kuat. Ia belajar berdiri lagi, mungkin cinta yang diam-diam itulah yang jadi kekuatan barunya. Malam itu, rumah sudah sunyi. Angin hanya sesekali meniup tirai tipis di lorong. Rio masih terjaga di kamarnya, menatap langit-langit sambil mencoba membaca buku, tapi pikirannya kacau. Bayangan wajah Adelia dan kehadiran Bik Asih terus membayangi benaknya. Jam menunjuk pukul 10.35 malam, tiba-tiba terdengar ketukan pelan. "Mas Rio, masih bangun?" Rio terkejut, itu suara Bik Asih. "Iya, Bik, ada apa?" Pintu terbuka perlahan, Bik Asih berdiri di ambang pintu, mengenakan dasar tipis warna ungu pucat. Rambutnya digerai, dan entah kenapa malam ini wajahnya terlihat berbeda, lebih berani. "Aku gak bisa tidur," katanya lirih, lalu melangkah masuk dan menutup pintu pelan. Rio langsung duduk. "Ada yang bisa saya bantu, Bik?"
Big Asih tak menjawab. Ia duduk di pinggir ranjang, sangat dekat. Tangannya menyentuh lengan Rio. Mas Rio, aku tahu kamu laki-laki. Aku juga perempuan, janda, dan aku ngerti gimana rasanya butuh pelukan. Rio menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Big, ini gak pantas. Tapi Big Asih sudah menyentuh pipinya. Cuma sebentar aja, biar aku ngerasa hidup, walau cuma malam ini. Lalu, ia mengecup bibir Rio, lembut tapi penuh rasa. Rio tak sempat menghindar, tubuhnya kaku, bingung terlena. Ciuman itu berlanjut, dan tangan Big Asih kini bergerak ke lehernya, lalu ke dada. Hingga, Rio, suara itu memecah keheningan. Rio langsung bangkit berdiri seperti kesetrum. Itu ibu. Big Asih ikut tersentak, wajahnya panik. Aduh. Dari luar kamar terdengar suara lemah Adelia memanggil. Rio, kamu di mana? Rio membuka pintu buru-buru. Saya datang, Bu. Big Asih berdiri, wajahnya merah padam antara malu dan kesal. Maaf, bisiknya, lalu menghilang ke balik lorong gelap. Di kamar Adelia, lampu sudah menyala redup. Ia tampak pucat, berkeringat. Aku mimpi buruk, katanya lirih. Kamu gak akan pergi kan, Rio? Rio menggenggam tangannya. Saya di sini, Bu, selalu di sini. Adelia mengangguk pelan, tapi dalam sorot matanya yang sayu, ada sesuatu yang berubah. Ia bisa mencium sisa-sisa parfum asing di baju Rio, dan entah kenapa hatinya mencelos. Sementara itu, di kamarnya sendiri, Big Asih menatap langit malam dari balik jendela. Kalau rayuan tak berhasil, mungkin waktunya aku pakai luka, bisiknya lirih, sebelum menarik selimut dan membiarkan air matanya jatuh diam-diam. 2 hari setelah kejadian malam itu, Rio dan Adelia berangkat ke kota tetangga untuk menjalani terapi fisik intensif. Mereka menginap di villa kecil milik keluarga Adelia, jauh dari keramaian, dikelilingi pohon pinus dan suara jangkrik di malam hari. Ini villa peninggalan orang tuaku, kata Adelia sambil menatap jendela kamar. Terakhir aku kesini, aku masih bisa berlari. Rio diam sejenak. Sekarang pun ibu masih kuat, bahkan lebih kuat dari siapapun yang saya kenal. Adelia tersenyum. Jangan panggil aku ibu terus, Rio. Di sini anggap aku Adelia. Rio menunduk, gugup tapi diam-diam, hatinya bergetar. Malam harinya, hujan turun pelan. Di ruang tamu villa yang hangat, mereka duduk berdampingan di sofa. Adelia mengenakan sweater lembut dan celana panjang kain, rambutnya digerai, dan aroma tubuhnya membuat suasana jadi lebih intim dari biasanya. Rio, katanya lirih. Kamu tahu gak? Aku sudah lama sendiri lebih dari 15 tahun, dan selama itu, aku pikir hatiku sudah mati. Rio menatapnya. Tapi sekarang, Adelia menoleh, matanya berkilat pelan karena cahaya lampu gantung. Sekarang, hatiku berdebar lagi, dan semua itu karena kamu. Rio terdiam, nafasnya dalam, ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Adelia, bisiknya. Saya juga ngerasa aneh sejak awal saya datang ke rumahmu sebagai perawat. Tapi yang saya rawat bukan cuma tubuhmu, hati saya ikut sembuh karena kamu. Adelia tersenyum tapi tak lama. Perlahan, ia meraih pipi Rio, membelainya.
Tangannya gemetar dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia mencondongkan diri dan mengecup bibir Rio, lembut, hangat, lama. Rio tak menolak. Malam itu, dunia seolah mengecil. Hanya ada detak jantung mereka dan suara hujan yang jatuh di atap kayu. Saat mereka berpisah, Rio masih memejamkan mata. Adelia menyandarkan kepala di bahunya dan berkata pelan, "Kalau ini dosa, maka biarlah aku menanggungnya dengan bahagia." Rio menggenggam tangan Adelia. "Kalau ini salah, maka aku ingin salah bersamamu." Besoknya, di rumah, Big Asi menatap kamar kosong Adelia dengan mata redup. Tangannya menggenggam bros yang biasa dipakai majikannya, dingin, sunyi. "Sudah mulai kehilangan," gumamnya. "Tapi aku belum selesai." Langit di atas villa gelap sempurna. Hujan sudah reda, menyisakan embun yang menempel di jendela. Rio menutup tirai kamar. Setelah memastikan pintu terkunci, ia kembali duduk di sisi ranjang, tempat Adelia sudah berbaring sambil memeluk bantal. "Besok kita pulang," bisik Adelia. Rio mengangguk. "Tapi malam ini milik kita." Adelia menoleh, matanya basah. "Aku takut, Rio. Takut semua ini cuma mimpi. Takut bangun dan kamu pergi." Rio mengusap pipinya. "Aku juga takut kehilanganmu, Delia." Tak ada panggilan ibu malam ini. Hanya dua nama, dua tubuh, dua hasrat yang akhirnya jujur. Perlahan Adelia mengangkat tubuhnya dengan bantuannya. Ia duduk dan menyandarkan kepala ke dada Rio. "Sentuh aku, bukan karena kasihan, tapi karena kamu benar-benar ingin aku ada." Rio tak menjawab. Ia hanya memeluk Adelia erat. Ciuman mereka kembali terjadi, lebih dalam, lebih lama. Nafas mereka bertaut. Dan ketika Rio mulai membuka kancing piyama lembut Adelia satu persatu, tak ada lagi keraguan di antara mereka. Kulit yang lama tak tersentuh, kini gemetar dalam dekapan pemuda yang mencintainya dengan ketulusan yang murni. Adelia memejamkan mata, menangis dalam senyuman saat ia merasa dirinya masih perempuan, masih diinginkan, masih dicintai. Rio memandikan tubuh Adelia dengan kelembutan yang tak bisa diajarkan oleh pengalaman. Hanya cinta yang bisa membuatnya setenang itu, sesabar itu. Dan Adelia membalas dengan genggaman yang penuh rasa, hingga malam melarutkan batas usia, status, dan luka lama mereka. Saat fajar mulai menyibak kabut pegunungan, mereka masih terbaring berselimut. Tangan Adelia menggenggam jemari Rio yang besar dan hangat. "Kalau aku bisa berjalan lagi, aku ingin kita jalan bareng, di taman, di pantai, dan di pelaminan," bisiknya pelan. Rio mencium keningnya. "Kita jalan bareng, Delia. Aku akan jadi kakimu sampai kamu bisa berdiri dan bersandar di pelukanku." Mobil yang mengantar mereka dari villa berhenti di halaman rumah. Matahari sudah tinggi, tapi udara terasa ganjil. Rio membuka pintu, lalu turun membantu Adelia yang tampak segar. Rambutnya dikuncir sederhana, senyumnya lembut. Namun, saat mereka masuk ke dalam rumah, suasananya langsung berubah. Big Asi menyambut di ambang pintu dengan senyum tipis, senyum yang tak benar-benar ramah. "Selamat datang, Bu Mas Rio," ucapnya pelan, tapi sorot matanya menusuk. Adelia membalas singkat, lalu meminta Rio mendorong kursinya masuk ke ruang tengah.
Saat Big Asi berlalu, bahunya sedikit bersenggolan dengan Rio. Ada hawa panas yang bukan dari dapur. Hari itu berjalan tenang, tapi sorenya saat Rio hendak membawa teh ke kamar Adelia, Big Asi tiba-tiba menahan tangannya di dapur. "Mas Rio," bisiknya sambil berdiri terlalu dekat. "Gimana vilanya? Enak ya suasananya?" Rio pura-pura tak paham. "Iya, sejuk Big." Tapi Biasi tertawa lirih, lalu berbisik dekat telinganya. Yang sejuk tempatnya atau yang hangat pelukannya? Rio menegang. "Big, saya kerja di sini. Tolong jangan." "Kerja?" sela Biasi. "Atau jaga hati majikan?" Rio buru-buru pergi, tapi tatapan Biasi mengikutinya sampai pintu kamar tertutup. Malam itu, Adelia memanggil Rio masuk. Rio," katanya sambil duduk di kursi dekat jendela. "Aku mau bilang sesuatu." Rio duduk di lantai di hadapannya. "Iya, Delia." "Aku sudah buat surat wasiat. Aku akan serahkan salinan ke notaris minggu depan. Separuh rumah ini, juga toko warisan orang tuaku, aku beri atas nama kamu." Rio terbelalak. "Delia, ini terlalu besar. Saya nggak pantas." "Tapi kamu yang buat aku hidup lagi, bukan cuma tubuhku, tapi jiwaku, dan itu tak bisa kubayar dengan apapun." Rio menggenggam tangannya, tapi sebelum ia bisa bicara, terdengar suara pintu retak di lorong, seperti ada yang mendengarkan dari balik pintu. Esok paginya, gosip mulai beredar dari warung tetangga. Katanya, si Rio itu bukan sekadar perawat. Katanya, udah jadi orang dalam si janda kaya itu. Kasihan si Big Asi, setia, disalip dari belakang. Adelia mulai merasakan pandangan aneh dari tamu dan kenalannya, tapi ia tetap tenang. Sementara, Rio mulai dihadapkan pada pilihan sulit, melindungi cinta atau menjaga martabat di mata orang-orang. Malam itu, rumah sepi, hujan rintik-rintik di luar, dan udara terasa lembab. Rio merasa lelah setelah hari yang panjang. Tapi, saat ia membuka pintu kamar, dia melihat Big Asi berdiri di luar dengan wajah penuh tekad. "Mas Rio," suara Big Asi terdengar penuh hasrat yang tak terbendung. "Aku gak bisa terus begini. Aku tahu kamu sudah dekat dengan Adelia. Tapi aku juga perempuan, Mas. Aku butuh ini." Rio menatapnya antara bingung dan tergoda. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, Biasi melangkah lebih dekat dan meletakkan tangannya di dada Rio. "Cuma sekali saja, Mas. Cuma sekali. Aku butuh membuktikan aku masih bisa membuatmu merasa sesuatu." Rio bisa merasakan tekanan dari bibirnya yang begitu dekat, aroma parfum yang kuat, dan tubuhnya yang menempel padanya. Hati Rio berdegup kencang, tapi dia tidak bisa menahan diri. Dengan sekali gerakan, tubuhnya terjerat dalam pelukan Big Asi. Malam itu, batas antara yang benar dan yang salah benar-benar hilang. Rio menyerah pada godaan, merasa tak mampu melawan arus perasaannya. Mereka saling menciumi, tubuh mereka bercampur dalam gelap, membiarkan hasrat mengambil alih. Semua keraguan dan penolakan menguap begitu saja. Big Asi lebih berani malam itu, sentuhan-sentuhan penuh api yang membuat Rio tak bisa berbuat banyak selain mengikuti alurnya. Mereka jatuh lebih dalam, ke dalam pelukan yang seharusnya tak pernah terjadi. Esok pagi, Rio terbangun dengan rasa yang campur aduk, kepalanya berat, tubuhnya kaku.
Ia membuka matanya dan menemukan dirinya terbaring di samping Big Asi yang masih tertidur dengan wajah puas, namun penuh kesan yang tak bisa dibantah. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamar mereka. Rio, kamu di mana? Suara itu suara Adelia. Hati Rio langsung berdebar. Dalam sekejap, dia panik. Satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan adalah menyembunyikan semuanya. Ia mengguncang tubuh Big Asih yang mulai terbangun. Big Asih, bangun cepat, bisiknya panik. Big Asih tersentak, kemudian melirik Rio dengan tatapan yang sulit dibaca. Apa ini, Mas? Apa kita sudah salah? Rio menariknya buru-buru ke kamar mandi dan menutup pintu. Jangan bicara, Big. Adelia ada di luar. Hati Rio berdegup lebih cepat, lalu ia berjalan tergesa-gesa membuka pintu. Iya, Bu, ada apa? Di depan pintu, Adelia berdiri dengan ekspresi bingung, mengenakan piyama sutra yang tampak lebih elegan daripada biasanya. Kenapa kamu belum tidur? Tanya Adelia dengan suara lembut, namun ada raut cemas di wajahnya. Rio mencoba tersenyum. Tadi malam saya nggak bisa tidur, jadi nggak sengaja ketiduran. Adelia mengangguk, meskipun matanya tetap tajam seperti ada sesuatu yang tak beres. Oh begitu, aku kira kamu ke kamar tamu. Rio menelan ludah berusaha menjaga ketenangan. Nggak, Bu, saya baik-baik saja. Namun, Adelia terus menatapnya seakan ada yang mengganjal. Adelia tak langsung pergi, melainkan tetap berdiri di sana, matanya memandang ruang kamar Rio. Hati Rio berdebar keras, khawatir semuanya akan terungkap. Setelah Adelia pergi, Rio dan Big Asih hanya bisa saling menatap tanpa kata. Waktu itu seakan melambat, dan keduanya tahu ada batas yang telah dilanggar dan tidak ada jalan mundur lagi. Pagi itu, suasana rumah terasa tegang. Adelia duduk di ruang tamu menunggu. Matahari sudah tinggi, namun ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Adelia memegang secangkir teh hangat, namun pikirannya jauh. Ia tak bisa lagi menunggu, harus bicara sekarang juga. Rio, katanya pelan, namun cukup terdengar di ruangan. Aku ingin kamu tahu, aku serius. Rio yang baru turun dari kamar langsung menatapnya dengan sedikit bingung. Serius tentang apa, Bu? Adelia menatapnya, tak lagi bisa menahan perasaannya yang membuncah. Aku tahu kita punya banyak perbedaan, tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, Rio. Aku sudah lama sendirian, dan aku rasa aku tidak bisa melanjutkan hidup ini tanpa ada kamu. Rio terdiam, terkejut. Kata-kata itu tak ia duga. Bu, saya nggak tahu harus bilang apa. Adelia menggenggam tangan Rio dengan lembut. Kita bisa membina rumah tangga, Rio. Aku tahu kita beda usia, beda segala hal, tapi hati ini gak bisa bohong. Aku ingin kamu di sisiku selamanya. Rio masih terdiam. Ada rasa takut, bingung, dan cemas yang bercampur dalam dirinya. Namun, tiba-tiba pintu depan terbuka dan suara langkah kaki terdengar. Rio, anakku. Suara itu membuat Rio langsung berbalik. Ibunya yang sudah lama tidak dia temui berdiri di ambang pintu. Wajah ibu Rio yang tua tapi penuh kasih itu menghadap mereka. Ibu Rio tersenyum dan matanya penuh kehangatan. Aku datang, Nak, ke sini untuk menengokmu. Adelia langsung berdiri. Ia tahu kedatangan ibu Rio ini bisa jadi momen penting. Ibu Rio menatapnya dengan penuh perhatian, dan Adelia tak bisa menahan perasaan. Ia berlutut merendahkan diri di hadapan ibu Rio.
Apa yang kamu lakukan di sini, Bu? Rio menatap bingung. Kenapa datang tiba-tiba? Ibu Rio menatapnya dengan lembut. Aku tahu kamu sudah dewasa, Rio, dan aku tahu hatimu, bahkan meskipun ada banyak rintangan, kalau kamu bahagia, aku bahagia. Dan kalau dia, Adelia, yang membuat kamu bahagia, maka aku mendukung keputusanmu. Adelia terkejut. Ia menatap Ibu Rio, tak menyangka kata-kata itu akan keluar begitu saja. Ibu tahu ini bukan jalan mudah, tapi aku percaya pada pilihan hatimu. Aku percaya kalian bisa saling melengkapi. Kamu sudah lama sendiri, Adelia. Jangan khawatir. Aku merestui kalian berdua. Rio hampir tidak bisa berkata-kata. Dia merasa hatinya penuh. Ada kebahagiaan yang datang begitu saja. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut. Ibunya mendukung dan Adelia sudah siap untuk menempuh hidup bersama. Ibu, Rio akhirnya berbicara. Matanya berkaca-kaca. Aku terima kasih. Saya nggak tahu harus bilang apa. Aku nggak akan mengecewakan kalian berdua. Adelia menatapnya dan kemudian perlahan mendekat. Ia merangkulnya dengan perasaan yang lebih kuat dari sebelumnya. Kita akan bersama, Rio. Kita akan buat semuanya lebih baik bersama. Tapi saat momen kebahagiaan itu terukir, kedatangan Ibu Rio juga membawa angin segar yang tak terduga. Sebuah kedamaian yang membawa Adelia dan Rio lebih dekat. Namun, ada bahaya lain yang mengintai. Big Asi yang sejak semalam masih marah, menatap semua itu dengan hati yang penuh api. Pernikahan Rio dan Adelia berlangsung dengan sangat sederhana. Tidak ada kemewahan berlebih, hanya keluarga terdekat dan beberapa sahabat. Rumah mereka yang dulu terasa sunyi, kini dipenuhi oleh tawa, harapan, dan doa. Ibu Rio tersenyum penuh kebahagiaan, melihat anaknya yang dulu hanya bermimpi hidup lebih baik, kini telah menemukan pasangan hidup yang penuh cinta. Adelia mengenakan gaun pengantin putih sederhana, namun setiap gerakannya begitu anggun. Rio berdiri di sampingnya, matanya tak pernah lepas dari wajah cantik Adelia yang bersinar. Mereka tampak sempurna, dua jiwa yang akhirnya menyatu setelah perjalanan panjang penuh rintangan. Mereka saling memandang dengan penuh kasih saat upacara selesai, dan Rio memimpin Adelia keluar dari ruangan menuju kamar pengantin yang sudah disiapkan dengan penuh kasih oleh Ibu Rio. Malam pertama, Adelia duduk di tempat tidur dengan hati berdebar-debar. Rio berdiri di sampingnya, menatapnya dengan tatapan lembut. Namun malam itu bukan hanya tentang kebersamaan fisik, melainkan juga tentang pemulihan dan keajaiban yang tak terduga. Rio, Adelia menyentuh tangan Rio. Aku ingin bisa berdiri untukmu, untuk kita. Rio tersenyum lembut mengelus rambutnya. Delia, kamu sudah melakukan lebih dari cukup. Kamu sudah memberi aku cinta yang tak ternilai. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Adelia merasa ada kekuatan yang mengalir di dalam tubuhnya, seperti suatu keajaiban yang tidak bisa dijelaskan. Ia menggenggam tangan Rio lebih erat dan perlahan-lahan tanpa disangka, ia mulai mencoba untuk berdiri. Dengan bantuan Rio yang mendukungnya, ia mengangkat tubuhnya sedikit demi sedikit. Kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi, Adelia berhasil berdiri. Kakinya yang dulu lumpuh, kini mulai menahan beban tubuhnya dengan penuh kekuatan.
Tanpa bantuan kursi roda, ia berdiri tegak. Matanya bercahaya dan senyumnya mekar. Rio tidak bisa menahan air mata yang mengalir penuh kebahagiaan dan rasa terima kasih. Delia, Rio hampir tidak bisa berkata-kata. Ini luar biasa. Adelia menatapnya dengan mata penuh haru. Aku bisa berdiri, Rio. Malam itu, mereka berdua saling berpelukan merayakan keajaiban yang tak terduga. Itu adalah malam yang penuh makna. Malam pertama, mereka sebagai pasangan suami istri, dan malam di mana kehidupan Adelia berubah selamanya. Namun, meskipun kebahagiaan mereka terasa sempurna, bayangan gelap tetap mengintai. Big Asih yang selama ini sudah merasakan cemburu mendalam, tak bisa menahan diri. Ia melihat Rio dengan tatapan penuh keinginan yang tersembunyi, dan meskipun ia tahu Rio kini sudah menikah, hatinya tetap berusaha untuk menggoda. Beberapa malam setelah pernikahan, Big Asih datang dengan alasan menanyakan pekerjaan rumah. Namun dengan sengaja ia menggoda Rio lebih jauh. Ia tahu bahwa Rio kini menjadi lebih kaya, lebih dihormati, dan ia berusaha menyalakan api yang dulu sempat ada antara mereka. Saat Rio sedang memperbaiki sesuatu di ruang tamu, Big Asih mendekatinya dengan langkah yang lebih lambat. Suaranya sengaja dibuat lebih lembut dan menggoda. Mas Rio, suara Big Asih lembut. Bagaimana semuanya? Makin nyaman ya hidup dengan Adelia? Rio menoleh, matanya sedikit bingung. Big, ada yang bisa dibantu? Big Asih tersenyum melangkah lebih dekat. Enggak, cuma ingin ngobrol. Kamu sudah lama bekerja di sini, Mas. Aku tahu kamu bukan anak orang kaya, tapi sekarang hidupmu sudah berubah. Kau jadi orang penting sekarang. Semua orang menghormati kamu, bahkan ibu kamu sangat bangga. Rio hanya tersenyum canggung, tapi ada sesuatu dalam tatapan Big Asih yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Big Asih, saya sudah menikah dan saya tidak bisa seperti dulu lagi. Namun, Big Asih tidak mundur begitu saja. Ia mendekatkan dirinya lebih jauh, hampir menyentuh lengan Rio. Aku tahu, Mas, tapi kita pernah deket. Aku gak bisa lupa tentang apa yang terjadi di masa lalu. Kamu juga gak bisa begitu saja melupakan aku, kan? Rio menghindar. Wajahnya berubah tegas. Big Asih, tolong hargai perasaan saya. Saya sudah memilih Adelia. Ini bukan waktu yang tepat untuk hal-hal seperti itu. Big Asih memalingkan wajah. Namun senyumnya yang tipis menunjukkan bahwa dia belum menyerah. Aku akan menunggu waktu yang tepat, Mas. Selalu ada peluang untuk kita kembali. Malam itu, Rio pulang dengan perasaan campur aduk. Meski kebahagiaan baru saja dimulai dengan Adelia, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Big Asih masih ada di sana, dan ia tahu bahwa kedamaian rumah tangga mereka akan diuji. Namun, untuk malam ini, Rio memutuskan untuk fokus pada Adelia, wanita yang telah memberinya harapan baru, yang telah memberinya keajaiban. Mereka berdua duduk bersama, menikmati kebahagiaan sederhana yang penuh dengan cinta dan janji untuk masa depan. Beberapa minggu setelah pernikahan, kehidupan Rio dan Adelia tampak sempurna. Adelia yang kini bisa berjalan kembali berkat keajaiban yang terjadi, memulai hari-harinya dengan lebih ceria. Namun, ada yang mengganjal di hati Rio, sebuah perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Meskipun cintanya pada Adelia tulus, bayang-bayang Big Asih masih menghantui pikirannya.
Big Asi dengan pesona dan keberaniannya tak bisa disangkal masih menyimpan hasrat yang kuat terhadap Rio. Beberapa kali ia mencoba untuk mendekat, namun Rio selalu menghindar, mengingatkan dirinya tentang komitmennya pada Adelia. Namun, godaan itu semakin berat. Pada suatu malam, ketika Adelia sedang tidur setelah hari yang panjang, Rio merasa lelah. Ia duduk di ruang tamu, menikmati segelas air putih, berusaha untuk menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, pintu ruang tamu terbuka perlahan dan Big Asi masuk dengan langkah pelan. "Mas Rio," suaranya lembut seperti menggoda. "Kau sendirian, Mas? Adelia sudah tidur?" Rio terdiam, merasa sedikit cemas. "Iya, Big. Adelia sudah tidur. Ada apa?" Big Asi mendekat dengan penuh keyakinan, duduk di samping Rio. "Aku khawatir, Mas. Kamu terlihat kelelahan. Mungkin aku bisa membuatmu merasa lebih baik seperti dulu." Rio menatapnya, jantungnya berdebar. Wajah Big Asi begitu dekat, aroma tubuhnya mengisi udara malam itu. "Big Asi." Namun, Big Asi tidak memberi kesempatan untuk Rio berbicara lebih banyak. Dengan cepat, ia mendekat dan menyentuh pundak Rio. Sentuhan itu hangat dan ada ketegangan yang tak terungkap. "Mas Rio, kamu tahu aku masih peduli padamu kan?" Rio merasa terombang-ambing. Ada bagian dari dirinya yang ingin menolak, yang ingin tetap setia pada Adelia. Namun, di sisi lain, perasaan yang dulu ada, yang dulu mengikat mereka berdua kembali muncul begitu saja. Tanpa sadar, Rio menoleh dan membalas tatapan Big Asi. Dalam sekejap, bibir mereka saling bertemu. Ciuman itu panas, penuh hasrat yang tak terelakkan. Rio, yang sudah lama menahan diri, merasa seperti tak bisa menahan diri lagi. Semuanya terasa mengalir begitu saja. Big Asi dengan kecerdasannya menggoda lebih jauh. Ia merangkul Rio dengan lembut, dan Rio yang merasa semakin lelah dengan semua ketegangan itu, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan Big Asi. Meskipun ada suara hati yang berbisik bahwa ini adalah kesalahan, godaan itu terlalu kuat untuk dilawan. Namun, tepat ketika mereka mulai masuk lebih dalam momen itu, suara pintu kamar Adelia yang sedikit terbuka mengganggu. Adelia terbangun dari tidurnya, dan tanpa sadar, ia mendengar suara mereka. "Rio," suara Adelia terdengar lemah, namun penuh ketegangan. Rio terkejut seolah dunia berhenti sejenak. Dia segera menjauh dari Big Asi. Matanya melirik ke arah pintu kamar, merasa dihantui oleh perasaan bersalah yang begitu kuat. Big Asi, meski sedikit cemas, tersenyum licik. "Mas Rio, jangan lupa siapa yang dulu ada untukmu," bisiknya dengan suara rendah. Rio berdiri dengan cepat, wajahnya memerah. "Adelia," katanya terbata-bata, kemudian berlari menuju kamar. Adelia sudah duduk di tepi ranjang, wajahnya tercenung, memandang Rio dengan mata yang penuh pertanyaan. "Rio, apa yang baru saja terjadi?" Rio terdiam, rasa bersalah menghimpitnya. Ia tahu bahwa ia telah melukai perasaan Adelia, namun kata-kata tak cukup untuk menjelaskan betapa godaan itu begitu kuat. "Adelia, aku..." Adelia menatapnya, hatinya terasa hancur. "Jadi, kamu masih memilih dia? Masih memilih apa yang dulu ada di antara kalian?" Suaranya bergetar penuh dengan kesedihan. Rio jatuh berlutut di depan Adelia, meraih tangannya. "Tidak, Delia, aku mencintaimu. Aku hilaf.
Tidak ada alasan untuk ini. Aku hanya terjebak dalam momen. Adelia menarik tangannya pelan. Kamu sudah memilih Rio, dan aku sudah cukup. Aku tak akan bisa bertahan jika ini terus terjadi. Ada keheningan yang sangat dalam di antara mereka. Rio tahu bahwa ia telah menghancurkan kepercayaan yang begitu besar dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Sementara itu, Big Asih menatap semuanya dari kejauhan. Ia merasa puas melihat ketegangan yang tercipta antara Rio dan Adelia. Meski ia merasa sedikit bersalah, hasratnya yang sudah lama terpendam terus mendorongnya untuk menginginkan lebih. Kini, keputusan Rio akan menjadi penentu Adelia atau Big Asih. Dua dunia yang begitu berbeda, namun sama-sama menarik. Malam itu, setelah kejadian yang tak terduga, Adelia duduk diam di tepi ranjang, matanya kosong dan hati terasa hancur. Rio yang berdiri di pintu kamar menatapnya dengan penuh penyesalan. Ia tahu ia telah membuat kesalahan besar dan tak ada kata-kata yang bisa memperbaikinya. Namun, Adelia yang selalu menunjukkan keteguhan hatinya, akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Rio dengan pandangan yang berbeda. Rio, suaranya terdengar lembut namun penuh ketegasan. Aku tahu kamu mencintaiku. Tapi aku juga tahu ada sesuatu yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Rio mendekat, meraih tangan Adelia. Delia, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku kilaf. Aku sangat menyesal. Jangan tinggalkan aku. Adelia tersenyum, meski senyum itu sedikit miris. Aku tidak akan pergi, Rio. Tapi aku ingin kamu mendengarkan aku dengan hati yang terbuka. Rio terdiam, menunggu kata-kata Adelia berikutnya. Kita telah melewati banyak hal bersama. Kamu membuatku kembali berdiri, kembali merasa hidup, dan aku mencintaimu. Tapi aku tahu ada bagian dari dirimu yang masih terikat pada Big Asih. Kamu tidak bisa menutup mata terhadap itu. Jika kamu benar-benar ingin menjalani hidup yang penuh dengan kejujuran, aku ingin kamu melakukan sesuatu untuk memperbaiki semuanya. Rio bingung, tapi hatinya mulai merasa ada yang berbeda dengan cara Adelia berbicara. Apa maksudmu, Delia? Tanyanya dengan ragu. Adelia menarik napas panjang. Aku ingin kamu menikahi Big Asih juga, Rio. Bukan karena aku menyerah padamu, tapi karena aku ingin kita semua tidak terperangkap dalam dosa. Aku tahu ini berat untukmu, tapi dengan cara ini, kamu bisa mengakhiri semua kebingungannya. Kita semua bisa hidup dengan damai. Rio terkejut. Tapi kamu rela, kamu bisa menerima itu. Adelia menatapnya dengan bijaksana. Aku tahu hatimu. Aku tahu kamu hanya manusia dan kita semua punya kelemahan. Tapi aku percaya pada cinta yang tulus. Aku percaya bahwa jika kita saling mendukung, kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Rio tidak bisa berkata-kata. Keputusan itu terasa sangat besar. Namun, entah kenapa ia merasa seperti beban yang selama ini menghimpit hatinya mulai sedikit terangkat. Adelia yang penuh kebijaksanaan itu, meski kecewa, tidak membiarkan perasaan pribadinya menghancurkan semuanya. Jika itu yang kamu inginkan, Delia, aku akan melakukannya. Aku akan menikahi Big Asih, kata Rio akhirnya. Suaranya terdengar mantap. Adelia tersenyum lembut. Terima kasih, Rio. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kita akan bisa menjalani ini dengan baik. Beberapa bulan berlalu dan kehidupan mereka berputar pada siklus yang tidak pernah mereka duga.
Rio akhirnya menikahi Big Asih. Meskipun awalnya canggung, namun keduanya merasa bahwa hidup ini bisa dijalani dengan penuh cinta. Adelia dan Big Asih, meskipun berbeda banyak hal, mulai membangun hubungan yang lebih baik sebagai sesama istri Rio. Mereka belajar untuk saling menerima, bahkan dengan perbedaan usia dan latar belakang yang jauh. Kehidupan mereka tidak sempurna, tetapi penuh warna. Rio yang dulu hanya seorang pemuda miskin, kini hidup mapan. Bisnis yang ia rintis berkembang pesat, dan dengan bantuan Adelia serta Big Asih, ia menjadi seorang pria yang dihormati. Adelia dengan senyum yang selalu menawan, kini bisa melihat kebahagiaan yang tak terhingga bersama Rio, meski tak sempurna. Big Asih yang dahulu penuh dengan godaan dan ambisi, kini lebih bisa menerima dirinya sendiri, dan meskipun agak lebih tua, tetap setia pada Rio dengan cinta yang tulus. Rio merasa bahagia bisa memiliki dua wanita hebat dalam hidupnya. Mereka mungkin tidak muda lagi, tetapi cinta yang mereka berikan padanya jauh lebih berharga dari apapun. Pernikahan mereka tidak hanya tentang fisik atau usia, tetapi tentang bagaimana mereka saling mendukung dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan. Mereka hidup bersama dengan penuh kebahagiaan, dan setiap harinya dipenuhi dengan tawa dan cinta yang tulus. Adelia dan Big Asih, meski pernah bersaing, kini telah menemukan cara untuk hidup berdampingan. Di akhir cerita, mereka duduk bersama di ruang keluarga yang hangat. Rio dengan dua wanita yang dicintainya merasa hidupnya telah lengkap. "Aku tidak pernah membayangkan hidup seperti ini," katanya sambil tersenyum memandang Adelia dan Big Asih. Adelia tersenyum, mencubit pipi Rio dengan manja. "Kamu mungkin tidak membayangkannya, tapi aku bahagia, Rio. Kita sudah membuktikan bahwa cinta itu bisa melampaui segalanya." Big Asih menambahkannya dengan penuh percaya diri. "Terkadang, kita hanya butuh sedikit keberanian untuk memilih yang benar, dan aku senang aku memilihmu, Rio." Dengan senyum yang tulus, Rio memandang keduanya. "Aku tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih kepada kalian. Ini adalah hidup yang paling aku inginkan." Malam itu, di bawah cahaya bulan, mereka berdua tertawa bersama. Adelia yang cantik, Big Asih yang penuh gairah, dan Rio yang menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Dan akhirnya, mereka bertiga hidup bahagia, meskipun tak selalu sempurna, tetapi penuh dengan cinta yang mendalam, saling mengisi satu sama lain. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.